Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masih menerangkan tentang orang-orang Bani Israel, yang mana orang-orang Bani Israel itu tidak ada syukur sama sekali atas beberapa kenikmatan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalna lan ngayuki sapa ingsun, Allah memberikan perlindungan, yuk-yukan mempok bagian sebutan ayung, memberikan bagian jahol yuk-yukan yuk-yukan naungan atap seperti atap. Wa dhalalna lan memberikan naungan, memberikan yuk-yukan alaikum kepada kamu semua, alaikum mengatasi sira kabeh al-ghamama ing mendung. Begitu mulianya orang-orang Bani Israel, Allah memberikan satu kenikmatan, tidak terkena sinar matahari. Pada waktu orang-orang Bani Israel di gurun pasir itu kan tidak ada yuk-yukan, kalau bohong, kalau yuk-yukan, kalau dulu. Pada waktu itu Allah memberikan mega, memberikan mendung untuk menjadi penghalang atas sinar matahari mengenai orang-orang Bani Israel. Istimewa sekali orang-orang Bani Israel. Wa dhalalna lan ngeyup-yupi alaikum ing atase sira kabeh al-ghamama ing mendung. Satarona tegese memberikan penghalang sapa ingsun kum ing sira kabeh bisa api kelawan mendung. Allah memberikan penghalang kepada orang-orang Bani Israel agar supaya panas matahari tidak begitu panas mengenai orang-orang Bani Israel. Sacarona tegese ngalang-alangi ngaling-alingi nutupi sapa ingsun ing Bani Israel bisa api kelawan mendung arroki kising andro arroki kising tipis. Jadi suasananya tidak gelap tapi tetap terang. Masalahnya mendung yang menjadi penghalang matahari itu tidak begitu tebal. Min harri samsi saking panase srengenge fitti ing dalem tanah tih. Wa anzalna lan nuruna sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh Bani Israil fihi ing dalem tanah tih al-manna ing makanan manna wasalwah lan makanan salwah. Huma utawi karone manna dan salwa, jenis dari makanan manna dan salwa, yang mana manna dan salwa itu makanan yang langsung turun dari langit. Orang-orang Bani Israel nak nggone padang pasir karo Gusti Allah diberi perlindungan berupa mendung dan juga diberikan makanan manna dan salwa yang langsung turun dari surga. Huma utawi karone manna wassalwa iku ataron jabin, termasuk jenis makanan taron jabin. Taron jabin itu artinya binatang terbang
sing lemu. Tarun jabin jenis dari binatang sing terbang, berarti manuk, burung yang gemuk, itu manna. Jadi Allah menurunkan manna, menurunkan makanan itu namanya manna, dan makanan itu berupa burung sing lemu, burung onta, semacam burung onta lemu. Warokiki lan watiri watauma taron jabe watiri lan manuk asamani sing lemu. Ditahwil mim dengan dibaca enceng mimi sama ni wal qasri lan qasar wa qulna lan ngucap sapa ingsun Allah kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kulu mangano sira kabeh min thayyibati saking pira-pira sing enak-enake barang razaqna sing paring rezeki ingsun kum ing sira kabeh. Diberi makanan berupa manna salwa, apapun bentuk makanan itu, yang pasti makanan itu dari surga. Jadi keistimewaan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Tapi orang Bani Israel tidak mau mensyukuri. Tidak mau mensyukuri itu maksudnya orang-orang Bani Israel tidak mau masuk Islam pada zaman Rasulullah. Tidak masuk Islam, orang-orang dari keturunan Bani Israel itu nggak mau masuk Islam, maka tidak ada kenikmatan, tidak ada bersyukurnya. Wala tudakhir lan ojo podo nyimpen sira kabeh. Wala tudakhiru lan ojo podo nyimpen sira kabeh. Bakufru bakafaru mongko podo kufur sira kabeh anikmata ing kenikmatan. Waddakhuru lan podo waddakhuru artine lan podo waddakhor iddakhoro yaddakhiru iddikhor. Apa artine? Sombong. Apa? Sombong. Sombong nggih. Angga. Congkak. Wadakhoru lan podo sombong sapa Bani Israil. Baputia mongko den putus sapa anhum saking Bani Israil. Wama dolamuna lan ora podo dolim. Dolimi sira kabeh ing ingsun bidzalika kelan mengkono-mengkono iddakhoru baputia. Walakin kanu tapi ono sira kabeh angkusahum ing awak sira kabeh angkusahum walakin kanu tapi ono sapa Bani Israil angkusahum ing awak-awak Bani Israil iku yazlimuna padha mendolimi dhewe li anna wabalu krana sedune utawi cuboy Bani Israil utawa li anna wabalu krana siksane cuboy Bani Israil alaihim iku yo ing atase Bani Israil. Lagi. Jadi orang-orang Bani Israil pada waktu dari Mesir menuju tenggine Baitul Maqdis itu kan jaraknya kan jauh. Nah pada waktu berada di padang pasir sing jenenge T itu orang-orang Bani Israil mendapatkan kebingungan, tidak bisa keluar dari situ. Kenapa tidak bisa keluar? Sebagian riwayat itu ada yang meriwayatkan ketidakbisanya keluar orang-orang Bani Israil dengan Nabi Musa ini. Jadi orang-orang Bani Israil keluar dari Mesir menuju ke Baitul Maqdis atau Palestina atau Israel. Di tengah perjalanan di dekat Palestina, di dekatnya negara Israel itu ada padang pasir yang jenenge Teh. Nah di situ Nabi Musa dan kaumnya Bani Israil tidak bisa menemukan
jalan, bingung, tidak tahu arah. Sebagian riwayat, kenapa Nabi Musa tidak tahu arah, tidak bisa keluar dari gurun T, itu disebabkan doa dari Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini adalah orang yang percaya atas kenabian Nabi Musa. Dan Bal'am bin Ba'ura ini termasuk orang-orang yang tahu Ismul Mu'adzam, tahu sirrinya asma-asma Allah. Jadi Bal'am bin Ba'ura ini termasuk orang-orang yang doanya pasti diijabahi oleh Allah. Nah, karena Bal'am iki manggoni atau bertempat di daerah yang akan dituju oleh Nabi Musa, sehingga raja-raja di daerahnya Bal'am ini takut bahwa kedudukannya tergeser oleh Nabi Musa. Akhirnya raja yang berkuasa di situ menyuruh Bal'am untuk mendoakan Nabi Musa agar supaya celaka. Bal'am karena beriman, Bal'am ini sosok yang beriman, percaya bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah, Nabi Musa adalah Rasul. Disuruh untuk mencelakai Nabi Musa, tidak mau. Si raja begitu tahu perintahnya tidak diturut, maka raja ini menjadi sakit hati, sehingga raja berusaha untuk sebisa mungkin agar Bal'am mendoakan Nabi Musa celaka. Akhirnya si penguasa melalui istrinya perempuan, biasanya kan perempuan itu mempunyai sifat rata-rata itu terlalu cinta dengan dunia. Itulah perempuan, sudah menjadi kodratnya. Jadi kalau punya istri kok mintaan uang, ya maklum, jadi itu sudah watak menjadi seorang perempuan. Tapi ada yang lebih baik, nek istri gak gelem jaluk duit, tidak mau minta uang, sosok istri yang sholihah, ahli surga. Tapi seandainya istri minta uang, itu normal. Si laki-laki mestinya si suami yo ngekei duit, mau bojone njaluk, sing lanang yo kudu ngekei. Kewajiban seorang suami iku menafkahi seorang istri, membahagiakan seorang istri. Kebahagiaan di seorang istri perempuan itu kebanyakan berupa dunia, apa maneh rupa duit. Nah niku dadi suami seharusnya. Tapi istri gak gelem njaluk duit sing lanang, istri sholihah jaminan masuk surga. Meneh muni akhirat bakal ketemu suaminya lagi. Amin amin. Kenikmatan yang paling nikmat nek muni dunya iku kan nalikane berhubungan badan dengan istri. Itu tak di dunia, sampai lek tak duwe bojo dibalani tuku. Ngoten nggih. Nah, besok di akhirat kenikmatan seorang laki-laki untuk kumpul dengan perempuan itu tidak dengan bidadari, tapi dengan istrinya sendiri. Si istri juga menemukan kenikmatan untuk kumpul tenggene surga itu apabila berkumpul dengan suami. Jelas nggih. Jadi nek bojo wedok ngamukan ya berarti jauh dari sholihah. Nek jauh dari sholihah ketemu suami nek muni surga dadine suwe. Jadi dimohon para istri untuk menjadi sholihah, gak njalukan duit, gak ngamukan, sehingga nek muni surga cepat ketemu suami, bisa menikmati kenikmatan yang luar biasa. Enggak. Bal'am bin Ba'ura ini loh, orang sing doanya selalu dikabulkan oleh Allah, tidak mau menuruti
perintah penguasa. Akhirnya penguasa menyuruh istrinya untuk memengaruhi Bal'am bin Ba'urah. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah tergiur, tidak bisa menolak kemauan istri, sehingga Bal'am bin Ba'urah sempat berdoa untuk mencelakakan Nabi Musa. Tapi pada waktu berdoa mencelakakan Nabi Musa, ini Nabi Musa tidak disebut di riwayat-riwayat, termasuk tafsir Tabari, tafsir Tabrani itu ada diriwayatkan doanya Bal'am bin Ba'urah yang mestinya berdoa, ini sekilas ya, yang mestinya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan berikanlah Musa kecelakaan, seperti itu doanya. Tapi rasanya tidak keluar seperti itu, yang keluar, ya Allah, berikanlah kecelakaan kepada orang-orang Bani Israil, sehingga yang celaka, yang tidak bisa keluar dari situ orang-orang Bani Israil. Nabi Musa mengikuti kaumnya, mau ditinggal kaum ini. Dan jadi Nabi Musa sempat cemeriku ikut tidak bisa keluar, bukan karena Nabi Musa didoakan oleh Bal'am, tapi Nabi Musa ikut kaumnya, ikut meramut kaumnya. Jadi Nabi Musa tidak bisa keluar sampai kurang lebih 40 tahun. Jadi cemeriku sampai karena orang-orang Bani Israil ini termasuk kaum yang istimewa di padang pasir, mestinya kepanasan, tidak kepanasan, dihalang-halangi oleh mendung. Bahkan orang-orang Bani Israil pada waktu itu diberi makanan yang langsung turun dari surga berupa manna dan salwa. Minumnya pun diistimewakan. Dari apa? Setiap orang-orang Bani Israil merasa haus, tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada batu akan metu sumberani sampai 7 kali. Sab'ata sumberani itu bahasa Arab, dan Quran ada muncrat, mengeluarkan 7 sumber, 7 cabang dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa, sesuai dengan kabilah-kabilah yang ada pada Nabi Musa. Kan ada turun si A, ada turun si B, ada dari, misalnya ada dari Bangkalan, ada dari Sampang. Nah itu sampai 7 orang, 7 golongan. Sumber yang keluar juga 7, masing-masing golongan 1 sumber. Itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israil. Oleh unu tidak mau bersyukur, gak gelem iman. Pun akhirnya Bal'am bin Ba'urah ini mati dalam keadaan tidak iman. Na'udzubillah. Jadi urip itu, hidup itu yang penting akhir dari kehidupan. Akhir dari kehidupan itu akan bisa husnul khotimah apabila dalam menjalani hidup untuk menuju akhir itu dijalankan dengan sesuai syariat. Nek melakuni urip gak sesuai syariat, kok arep husnul khotimah na'udzubillah itu gerati jauh. Tapi kalau melakukannya sehari-hari sesuai dengan tuntunan Allah, insya Allah jadi husnul khotimah. Nek wis husnul khotimah tidak ada balasan kecuali surga. Ngoten nggih, terus وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ini termasuk betapa hebatnya orang-orang Bani Israil. Wa idh qulna lan ing dalem ngomong ingsun Allah lahum maring Bani Israil ba'da khurujim, setelah bisa keluar dari gurun minatih, dari gurun T atau kampung T, udkhulu sandani Gusti Allah, udkhulu melbu sira kabeh hadhil qaryata ing ikilah kampung ikilah
desa Baitul Maqdis tegese Baitul Maqdis Palestina. Au Ariha atau di desa, di negara, di kampung yang namanya Ariha. Ariha ini sebuah kampung sebelum Baitul Maqdis, sebelum Palestina. Jadi kalau sekarang Israel baru Palestina. Nah, Ariha ini berada sebelum Palestina, sebelum Baitul Maqdis. Fakulu mongko fakulu maka fakulu mongko mangano sira kabeh minha saking hadhil qarya haitsu situm, di mana saja kamu menghendaki. Haitsu situm, di mana saja kamu menghendaki. Mangano apa sing ana nang kampung itu, makanlah semua makanan yang ada di kampung tersebut, dimanapun kamu menyukai, kapanpun kamu menyukai untuk makan. Rohodan dengan luas, dengan jembar. Wasi'an tegese luas. La hijrah, tidak ada dosa, ikut tetap fihi ing dalem mangan. La hijrah, tidak ada larangan, ikut tetap fihi ing dalem mangan. Ini perintah Gusti Allah, mendikan Gusti Allah kepada kaum Nabi Israel untuk masuk ke tanah Baitul Maqdis dengan menikmati segala fasilitas, segala makanan sing ono nang Baitul Maqdis. Wadkhulul baba sujatan, wadkhulu dan masuklah kamu semua al-baba ing pintu Baitul Maqdis, ai baba tegese pintu ne hadhil qarya, sujatan dengan sujud. Munhanina hale mekungkung. Jadi masuk ke pintu gerbang Baitul Maqdis dengan cara mendilukkan, dengan cara membongkokkan badan, tidak dengan mendongak, tapi dengan mendilukkan, membungkukkan badan. Itu yang dimaksud sujatan. Wakulu hitotun, wakulu dan ucapkanlah, dan mengucapkan wakulu lan ngomong sira kabeh mas'alatana utawi ini yang diucapkan oleh Bani Israel. Ini yang diperintahkan Allah, yang diucapkan untuk Bani Israel. Kalimat yang diperintahkan oleh Allah untuk diucapkan oleh Bani Israel pada waktu masuk ke Baitul Maqdis. Mas'alatuna utawi mas'alah kita khintotun iku mugi-mugi sampeyan lebur dosa kita. Khintotun arti bebase semoga Allah memberi maaf dosa-dosa kita. Gimana bebas lafal khintotun aitahutto tegese yen to mlebur sapa Allah anna saking kita khotoyana ing beberapa keluputan kita, khotoyana ing beberapa dosa-dosa kita. Allah memerintahkan kepada kaum Bani Israel pada waktu masuk dengan cara membungkuk sekaligus mengucapkan khintotun. Begitu masuk ucapannya khintotun, artinya khintotun semoga Allah memaafkan kesalahan yang telah diperbuat. Nafil, maka dengan ucapan itu Allah akan memberi ampunan. Nafil mongko nyepuro sapa ingsun. Wa fi qiraatin ing dalam siji qiraat bil ya'i dengan iya diwaca yakfir, wa ta'i dan dengan tak diwaca talfir, mabniyan dengan dimabnikan lil maf'uli mari mahful, berarti diwaca yukfar dan tuhfar. Wa qulu khittatun tuhfar lakum wa qulu khittatun yughfar lakum. Sebagian ada yang membaca seperti itu. Lakum maring sira kabeh khotoyakum ing pira-pira dosa sira kabeh.
wasanazi tulan bakal nambahi sapa ingsun al-muhsinina ing beberapa kebaikan. Ini loh orang-orang Bani Israil. Terus bitaati dengan taat sawaban enggan jaran babat dalam tapi ganti sapa wong Bani sapa alladzina wong akeh. Tadi kan Allah menyuruh mengucapkan khintotun, tapi orang-orang Bani Israil tidak mau mengucapkan khintotun, malah diganti dengan kalimat yang lain. Babat dalam mengganti sapa orang-orang sapa alladzina wong akeh wong Bani Israil dolamu sing padha dolim sapa alladzina minhum dari orang-orang Bani Israil kaulan dengan ucapan ghairul ladzi selain dari kalimat-kalimat dari ucapan bila dan ucap melahu maring Bani Israil. Ya apa omongan Bani bagaimana ucapan Bani Israil? Baqulu mongko padha ngomong sapa Bani Israil habbatun bisa roti. Jadi ucapan khintotun diganti dengan habbatun bisa roti. Habbatun artinya apa? Biji. Bisa roti artinya gandum. Melbunok nggone Baitul Maqdis gak jaluk sepuluh tapi tambah jaluk beras. Bakal ngomong sama Bani Israil habbatun iku biji bisa rotin ing dalem gandum beras niku pada waktu masuk tengene Baitul Maqdis. Padahal Allah memerintahkan gak ngucap nongol tapi ngucap nohin sama orang-orang Bani Israil diganti. Pada khulu mongko padha mlebu sapa Bani Israil ya jahabuna hali padha ngesot. Ngerti ngesot ya? Yeah. Ngesot ala astahim ing atase bokonge Bani Israil ngesot berjalan dengan memakai pangkatnya. Panjana mongko nurun sapa ingsun ala ladina ing atase wong akeh dolam musim padha dolim. Fi iku ing dalem dolamu watu dohiri utawi dekek lamal dohir mau di al-mutmari ing dalem panggonane isim dhamir mubalaghatan krana dene nemeno bi takbih saknihim ing dalem ngelekno tingkae wong Bani Israil. Rizan ing siksa nurunno wa anzalna ala ladina dolamu rizan ing siksa adaban tegese siksa tauna rupane taun koyo dene corona menurunkan penyakit yang mana penyakit itu menyebabkan kematian massal. Iku namine taun. Minas sama isangking langit bima sebab perkara kan musim ana sapa Bani Israil yasukuna iku padha fasik. Bisa bagi fiski sebab fasike wong Bani Israil. Ai khurujim tegese metune wong Bani Israil anit taati saking taat balaka mongko dadi mati minhum saking Bani Israil fi saatin ing dalem satu saat ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan 1 menit. Fi saatin ing dalem satu saat sabauna alfan 70.000 manusia au aqallah utawa luwe didik. Wis enak-enak jika kenikmatan mlebu masuklah kamu ke Baitul Maqdis dengan mengucapkan khintotun, tapi malah tidak mau mengucapkan khintotun, yang diucapkan malah beras. Sehingga Allah menurunkan taun, sehingga dalam satu saat, dalam 1 jam 70.000 orang meninggal. Wadkur wa idis tasqa Musa liqaumihi wa qul nadrib bi asokal hajar pun saat jemaah nggih mugi-mugi kula kalih selalu ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.